Balik lagi ini ke sintesa logic. Apa aja kita sintesakan, apa aja kita buat logic. Yes, silahkan ya. Oke, Sobat Logic balik lagi ke narasumber tunggal kita, Mbak Winda. Terima kasih Mas Riza, luar biasa loh sambutannya. Oke, semangat loh ini. Oke, gimana nih? Ya, ini kita akan angkat mengenai fenomena di pandemi COVID-19 nih. Wah, menarik. Oke. Di sini perusahaan ya karena kita mengikuti protokol kesehatan sehingga harus work from home. Oke. Ya. Jadi kalau work from home itu kan di rumah ya. Yes. Orang yang kebiasaan di kantor, orang yang biasanya ketemu dengan kerabatnya, dengan temannya, sekarang harus WFH, dipaksakan secara digital gitu. Nah, tampaknya di sini engage ya, kita katakan engage antara sesama karyawan, antara dari bawahan ke atasan itu sih berkurang gitu. Itu menurut menurut pandangan sebagian orang ya. Jadi dari Bread Value ya, Sobat Logic mengatakan bahwa selama pandemik ini engage rate-nya itu berkurang 30%. Bahkan sampai triwulan 4 tuh diperkirakan 40-50% engage rate-nya di antar company gitu. Nah, kalau menurut dari Pak Winda nih, berkurang nggak sih engage rate-nya itu, atau sebenarnya atau makin engage antar karyawan itu? Oke, terima kasih Mas Rizal. Ini topiknya luar biasa loh ya, sahabat Logic. Pandemik, lalu ada engage juga keluar nih, yang memang pastinya akan tershow up ya ke karyawan dengan karyawan yang tadi dibicarakan oleh Mas Rizal, lalu antara perusahaan dengan perusahaan sebenarnya mereka juga akan komunikasi itu pastinya ya. Baik, saya ini bicarakan, saya sesuaikan atau alurkan melalui answer banding lagi ya. Memang narasumber tunggal pasti kalau dilihat dari apapun akan lihat helikopter view-nya seperti itu. Baik. Untuk yang masa pandemi ini ada sistemnya WFH, WFO ya teman-teman semua. Ini memang membuat seperti ada jarak sebenarnya Mas Rizal seperti itu. Apakah memang antara kalau sudah dibilang engage untuk atasan dengan bawahan, apakah memang ada seperti social distancing yang memang sudah memang harus seperti itu. Tapi dalam untuk emosional saya coba keluarkan juga psikologisnya ya, itu pasti akan ada karena pertemuan antara karyawan satu dengan karyawan lain dan karyawan dengan atasannya itu pasti akan mengurangi sesuatu yang biasanya tadi Mas Rizal bilang setiap hari ketemu lalu tiba-tiba ada WFH yang dari rumah yang lain dan sebagainya, itu pasti akan menimbulkan satu konflik atau dilema sendiri ya untuk karyawan tersebut sampai akhirnya kok saya merasa jauh ya dengan pimpinan saya pada saat saya ada dinamik atau dilema tertentu, saya bisa langsung nih ketuk pintunya gitu kan, Pak, Bu, permisi ya, ini ada nih sesuatu yang harus didiskusikan seperti itu, tapi ternyata karena pandemik ya akhirnya seperti itu. Ya kalau menurut dari sisi yang berbanding ya mau tidak mau ya perusahaan juga harus melihat keuntungan adanya WFH dengan WFO. Keuntungan mungkin kalau untuk kita bicarakan dari karyawan, ada sesuatu yang bisa diambil dari karyawan tersebut, dia bisa melakukan aktivitas apapun di rumah melalui WFH tersebut, bisa melalui remote dari jauh pekerjaannya dan lain sebagainya. Tapi pada saat tertentu juga yang memang harus ada keputusan tertentu pasti akan sulit seperti itu ya. Butuh ada keputusan yang komunikasi tadinya vertikal kok jadi horizontal seperti itu ke teman-teman dulu, ada pengalaman untuk perusahaan tersebut baru ke vertikal, kan agak sulit sekali seperti itu. Tadi dikatakan bahwa engage ini hubungan erat dengan psikologis ya, sekali ya. Dari Bread Consultant itu satu konsultan HR yang memang ternama di Amerika Serikat. Mereka mengatakan bahwa engage ini dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik dan intrinsik, betul ya? Gitu. Nah, menurut mereka itu tim mereka untuk short termnya ekstrinsik, untuk long termnya itu adalah intrinsik, betul ya? Nah,
bukankah kalau misalnya dikatakan intrinsic itu kan lebih emosional? Betul sekali. Betul. Jikalau para leader, gitu, lalu para antar karyawan selalu menjaga emosional mereka secara jarak jauh untuk menjaga engage. Jadi engage tidak terpengaruh jarak kalau menurut saya gitu. Nah, menurut tanggapan Mbak Mina gimana? Nah, kalau menurut saya ya, engage itu ini sebenarnya ada pro dan kontra ya. Iya. Teman-teman semua kalau bisa diperhatikan. Oke, untuk emosional jarak jauh sepertinya sih tidak pengaruh lah, dekat atau tidak, WFH atau WFO tuh nggak pengaruh kalau mereka udah yakin dan sudah terikat di perusahaan itu. Seberapa jauh pun dia dilempar ke ekspansi di perusahaan manapun, dia pasti akan engage. Tapi di sini ada bedanya. Bedanya adalah pada saat dilakukan WFH, pada saat ini kan sebenarnya ada perbedaan adaptasi new normal atau yang Synthesis Logic bilang adalah next normal ya. Luar biasa loh itu sintesanya. Good banget. Next normal yang memang harus terus berupaya seperti itu. Makin ditahan untuk ada apapun kekecewaan dari si karyawan pada pimpinannya dan sebagainya. Itu sebenarnya seperti merepress, kalau kata psikologis adalah menahan sesuatu sampai akhirnya meludak. Nanti akan meledaknya di mana nih? Seperti itu. Sampai akhirnya sebenarnya dari perusahaan itu harus menganalisa lagi. Pada saat WFH, si perusahaan harus manage karyawannya seperti apa. Makanya banyak konsultan-konsultan tertentu yang memang masuk melalui intrinsik, yang memang dari Mas Rizal bilang adalah ini adalah long term-nya, dipeliharanya adalah seperti itu. Ekstrinsiknya memang ya nggak apa-apa lah seperti itu, tapi untuk menjaga atau maintain si karyawan biar tidak berpindah ke tetangga misalnya seperti itu, dia diiming apa lebih ya, yang memang harus ada strategi tertentu. Jadi sempat ya kan juga dibicarakan mengenai employer branding. Ini disertasinya employer branding luar biasa sekali. Terima kasih. Benar. Suatu penghormatan untuk saya. Jadi kalau kita bicara employer branding, karena berkaitan ini dengan engage. Kenapa? Engage ini bisa tercipta salah satunya dengan satu budaya. Tadi juga sempat dikatakan bahwa kalau perusahaan harus memiliki strategi tertentu untuk memelihara engage antar karyawan. Ya, mungkinkah dengan harus dengan WhatsApp, ya? Yes. Harus dengan ini disponsorin nih kayaknya nih. Ya, teman-teman ya, coba harus, saya lihat dulu ininya apa tuh kamusnya. Oh iya benar disponsorin. Harus dengan satu mobile gitu ya, satu mobile phone. Sehingga bisa dikatakan adalah budaya kerja yang harus ditingkatkan, yang harus dipererat. Maka kalau kita kaitkan dengan employer branding ini sangat erat nih. Ada suatu keterikatan di dalamnya, ada suatu pengaruhnya sahabat-sahabat Logic. Jadi kalau yang belum tahu bahwa employer branding ini adalah suatu budaya perusahaan untuk mengimagekan dari perusahaan ke karyawan. Nah, sekarang bagaimana caranya perusahaan meng-employer branding atau membuat budaya itu menjadi melekat sehingga engage ini akan tercipta gitu, walaupun social distancing, walaupun WFH. Baik, sepertinya Mas Reza ini sudah banyak baca tentang employer branding dan memahami semuanya. Saya suka loh jadi narasumber di Synthesis Logic ini. Benar ya Mas Rizal bilang employer branding itu kaitannya dengan engage ya, karena di dalam dari employer branding itu terdapat kontrak psikologi seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya perusahaan untuk bisa mengimplementasi sampai ada pandemik atau apapun itu yang memang terjadi secara internasional itu tidak mempengaruhi si karyawan. Strategi satu bisa dilihat dari apa sih keuntungan lagi keluarga, itu kayaknya keyword saya untuk keuntungan dari si karyawan memilih perusahaan untuk tetap dia long life di sana seperti itu, meskipun sudah ada beberapa jarak yang memang dibuat dan sebagainya. Masih untung nggak nih saya di situ? Masih bisa nggak perusahaan memahami saya? Masih bisa nggak peraturan-peraturan dan prosedur yang membuat saya lebih cooling down di saat saya mempunyai permasalahan yang memang harus pada saat itu memberikan keputusan?
keputusan untuk kepentingan tujuan bisnis si perusahaan. Strateginya adalah kita harus tetap nih, dari manajemen harus tetap memaintain, kita harus tetap menanyakan kepada si karyawan apa permasalahannya pada saat ini. Adalah adakan saja, kan sekarang sudah ada nih teknologi canggih seperti Zoom Meeting, keluar lagi kan brandnya Google Meet dan lain sebagainya, itu bisa digunakan seperti itu. Untuk kalau biasanya perusahaan standing briefing itu kan offline, kenapa kita nggak coba itu? Kita coba mereka kasih kepercayaan tertentu pada saat Senin sampai dengan Jumat. Seninnya kita berikan mereka masukan, wawasan dan sebagainya. Bila ada sesuatu yang halnya kira-kira sulit sekali, tidak masalah untuk coba gedor pintu saya. Pimpinan bisa seperti itu, karena memang decision makingnya itu adalah di saya, misalnya seperti itu. Kasih mereka suatu semangat dan sebagainya sampai akhirnya mereka engage. Oke, saya bila ada permasalahan atau dinamika di lapangan, saya bisa memberikan keputusan sesuai dengan norma perusahaan. Seperti itu sih. Sampai ada sesuatu slogan dan lain sebagainya yang mereka berikan jargonnya ini kepada masyarakat atau konsumen, dia nggak akan lagi. Jadi berarti engage itu bisa dikatakan lebih emosional ya, antara dari antar karyawan, dari atasan ke bawahan. Bisa kita katakan love dalam kepedulian. Kepedulian. Satu itu. Kedua kali tadi juga seperti katakan bahwa ada keputusan yang bisa diambil, walaupun yang strategik harus ada direction dari atasan. Ini seperti empowerment, benar ya? Seperti empowerment ya. Jadi bisa dikatakan bahwa mungkin nggak sih kalau engage next normal atau new normal ya, kalau dari pemerintah mengatakan new normal, cuma kalau dari Sinta Selaju mengatakan next normal. Jadi mungkin tidak, engage itu salah satunya unsurnya ada empowerment. Yes, salah satu unsurnya adalah empowerment pasti, karena mereka untuk engage itu butuh dukungan, butuh support, entah itu apapun, fasilitas kantor atau mungkin masukan-masukan dari pimpinan yang memang, ayo kamu bisa, ini memang dukung, apapun keputusan kamu, yang penting kamu berikan yang terbaik kepada konsumen. Untuk masalah itu benar atau tidak nanti kita bicarakan. Jadi jelas nih, sahabat Ojik, kita dapat sintesa nih sekarang ini. Engage ya, jadi kalau dari engage itu dari diskusi kita bahwa engage adalah keterikatan antara karyawan dengan perusahaan dengan karyawan melalui budaya kerja. Dan untuk engage new normal ataupun next normal itu bisa lebih terikat lagi jika perusahaan ataupun leadernya ini memberikan empowerment kepada karyawannya. Jadi ini yang memiliki karyawan, yang memiliki perusahaan, ingat empowerment di dalam ini. Lalu juga engage rate juga ditingkatkan. Itu ya Mbak Winda ya kira-kira ya? Ya betul Mas Rizal, sintesa yang bagus sekali itu, emang seperti itu. Oke sahabat Ojik, sekian dulu untuk bahasan kita tentang engage. Ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawahnya. Betul. Lalu juga ada teori-teori nih mengenai engage, mengenai new normal ini, mengenai next normal ini, silakan komen di bawah. Oh iya, satu lagi Mas Rizal, jangan lupa jika ada request dari teman-teman semua untuk bisa didiskusikan, silakan ditaruh di komennya ya, nanti biar kita bisa diskusikan di situ. Pasti seru. Oke, terima kasih.